Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana semalam saya itu mendapatkan banyak WA dari teman-teman subscriber mengatakan, "Bang, lo dicolek tuh sama si Roy Suryo di acara iNews, interupsi." Pokoknya banyak yang WA seperti itu. Seperti biasa, subscriber saya itu paling suka kalau ada hal-hal yang seperti ini, teman-teman ya. Ya, dan kemudian mereka pun sempat mengirimkan link. Dan memang benar saya temukan bahwa Roy Suryo dalam kesempatan menyebut YouTuber Himpong dan Bang Bill, teman-teman ya. Dua-duanya orang Manado. Ada masalah apa sebenarnya Bang Roy Suryo ini sama orang Manado ya? Ya, disinggung-singgunglah kita teman-teman. Tapi saya masih belum melihat konteks pembahasannya. Kita akan sama-sama saksikan mereka itu berdebat soal apa. Dan coba kita saksikan dulu bagaimana Roy Suryo itu menyinggung atau menyolek Vicky Himpong dan Bang Bill di acara iNews interupsi. Kita saksikan teman-teman. Oke. YouTube mereka ada si Himpong itu, ada si Bill itu mengatakan ini memang. Oke, Anda ini sudah memang pegang blunder poin-poinnya ini, ya. Kenapa gitu. mereka mengatakan bahwa Anda sakit apa? Kita akan bahas usai jeda tapi Bang. Gitu loh. Tetap. Sekali lagi. Oke. YouTube mereka ada si Himpong itu, ada si Bill itu mengatakan ini memang. Oke, Anda ini sudah memang pegang blunder poin-poinnya ini, ya. gitu. Kenapa mereka mengatakan bahwa Anda sakit apa? Kita akan bahas usai jeda tapi Bang. Gitu. Apa sih Mas Roy? Mas Roy, ada si Himpong mengatakan blunder. Sejak kapan aku ngomong-ngomong blunder dalam live streaming saya? Ya, jangan-jangan hoax lagi sih ini Mas Roy ya. Apa sih? Ngomong apa? Blunder kok. Himpong dan Bambil disinggung-singgung ngomong soal blunder. Ayo, ketahuan lah suka kepoin YouTube-nya Vicky Himpong dan Bambil ya. Kita sama-sama saksikan dulu pembahasan mereka ya. Debat yang cukup panas antara Mardian Syah Semar dan Andi Aswan yang dikatakan skakmat Roy Suryo. Sebut masyarakat tidak ada yang percaya kebohongan Roy Suryo CS. Biasa debat ilmiah dan debat pidana. Pertama saya mau respon tadi begini ya, ketika disampaikan bahwa ini penolakan yang disampaikan dalam sidang sengketa KIP itu tidak sia-sia. Biasanya memang dalam hal apapun, jika orang mengalami kegagalan tentu mengambil hikmahnya dia. Dia tetap gagal itu. Jadi Meskipun kalau ada hikmahnya. pasti ada hikmahnya. Seringkali juga orang mengalami kecelakaan, untung nggak kena kakinya, untung nggak kena apanya, tapi pada substansinya bahwa itu ya kegagalan, itu kekalahan gitu. Jadi kalaupun tidak mau diakui, ya tetap orang melihatnya itu kegagalan. Itu tetap orang melihatnya kekalahan. Nah saya sebenarnya tidak mau juga mencampuri internal Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi ketika dia sampaikan bahwa pasukannya pendukung Pak Jokowi sudah apa tadi, udah tidak solid, tidak kompak. Nah ini kan terbalik. L4. Tapi Bang Kan tadi dikatakan kita kan tahu misalnya Ahmad pengacara menuding-nuding Refli Harun, mulai saling tuding, Ya. kapalnya mulai oleng, semua publik tahu. Tapi kan dari hasil Publik sidang di KIP tahu, kan dikatakan gitu ya. juga banyak kejanggalan-kejanggalan dari UGM misalnya tidak melibatkan pihak yang Ya independen itu silakan aja dalam proses itu apa yang mau, kan begini ya, pasti orang kalah itu sakit. Orang kalah itu pedih iya. Jadi ketika dia merasa bahwa ada yang ingin dibangun narasinya bahwa kekalahan itu tidak tepat untuk dirinya, ya itu yang dilakukan gitu loh. Dia Bang Roy. sampaikan gitu loh. Jadi Iya. menurut saya, Jadi ini pure sakit, pedih. ya pastilah. Oke. Pastilah, Yang mana ada jelas sih yang ini, kalah enak tuh, mana ada. Rasa sedih dan kepedihan katanya tadi Bang. Benar itu? Ya nggak apa-apa, itu kan ekspresi seseorang. Tadi ekspresi Bu Kurnia yang menyampaikan itu sah-sah saja. Kan kita nggak bisa kemudian menyuruh orang itu kemudian, harus senang semua, harus sedih semua. Kan nggak, boleh-boleh saja kan. Tapi kalau lihat ekspresi kayak dari dulu kan ya kayak gini-gini aja. Ya kan, bisa kita. Dan sebenarnya kelihatan kok. Dulu itu kan, bukan hater ya. Pendukungnya Jokowi itu kan kelihatan betul nama-nama besar gitu. Ya kan gitu, yang dulu punya apa. Sekarang coba lihat. Tinggal cuman secuil-cuil aja, remah-remah aja tinggal. Sedangkan bagi Karena kami. cukup kita ya, interupsi gitu. ya, cukup kita saja yang nama-nama besar itu nggak perlu lah nama ngurusin besarnya yang sudah begini-gini balik gitu loh. semua.
mau Nama ngurusin besarnya udah balik soal-soal semua, kan? sepele begini. Kemana? Maksudnya gimana? Nama besar bagi Ini Nama soal besar maksudnya remeh-temeh. gimana? Orang sekarang Kita itu aja agak sudah males mulai sebenarnya. waras. Oke. Makin banyak yang waras ya. Gitu. Iya, yang nggak waras Roy Suryo aja. Tinggal Coro TV ya, tinggal mana itu. Roy Suryo aja Hostnya yang juga nggak orangnya waras. itu aja. Dan kemarin ada yang mau ada. sempat buka baju. Ya itu sekarang teriak, saya belum dibayar, saya Gitu. belum dibayar gitu. Siapa itu Bang? Siapa yang- Ardiansyah. Nggak ada lah, tapi yang pasti Bayaran begini. semua di sana, Mbak. Mana Yang ada? pasti Kakak begini kami ya. itu Yang dibayar justru mereka dibayar. Kalau bicara soal kebohongan, pasti publik juga bisa mengukur dia. Apakah mereka akan percaya Roy Suryo yang pernah menjadi Menpora menyanyi lagu Indonesia Raya tidak hafal, bisa bikin keributan di dalam pesawat karena merebut seat orang, kan Wah, gitu ya. itu banget. Nah kayak gitu-gitu atau Kayak membawa gitu barang-barang dipercaya. Hoax-hoax kayak inventaris gitu negara dipercaya. kan gitu Ini ya, cuma inventaris ini apa negara gitu. prestasinya? Nggak ada Bukan, prestasi maksud sama saya sekali. jangan Selain juga jadi menuding-nuding terbol, nggak orang ada. bohong-bohong tapi Selain reputasinya jadi sendiri terbol, nggak ada. diragukan Ya, gitu loh. prestasinya dari terbol Kenyataannya gitu loh. pendukungnya. Bang, Maksud saya, soal jangan kayak gitu. kita kembali ke Mungkin lah sidang publik KIP. percaya. Ini Mana yang hominem percaya banget ini. untuk hal-hal Saya itu? itu soal Ya. sedih Itu dan kan pedih. fakta ya. Ya, Soal ini sedih dan fakta. pedih. Itu Oke, fakta loh. sebentar kita dengarkan dari Bang Lukas. Kalau kita prestasi. sudah dengar dari Bang Roy. Sesuatu Silakan. Meluruskan Orang-orang nggak punya prestasi. pemahaman sedih dan pedih yang disampaikan Oke, Kurnia kita ya. coba kita untuk Jadi- tidak menyerang secara personal ya, Bang. Iya. Pak Kurnia Ini menyatakan orang punya personal loh. prestasi. Coba. menyatakan sedih dan Bukan, pedih itu itu kan personal itu bukan ketika sedih menjabat dan pedih sebagai karena menteri kekalahan. dan Apa itu sebentar, adalah istilahnya inventaris negara kekalahan. dibayar pakai uang rakyat. Baik, Bang Andi, Ah. konspirasi katanya. Apa menurut Anda ini karena memang banyak pihak yang masih menghargai Pak Jokowi atau memang really jasanya ini asli sebenarnya? Tunggu, kok panci yang dibawa pulang itu nggak disinggung? Kenapa? Kalau orang kalah ya seperti itu, dilusi semua yang ada gitu loh. Semua akan disalah-salahkan oleh mereka. Konspirasi lah apa kan. Kan selalu begitu. Pokoknya apa yang kita berikan pasti dibilang palsu, bohong. Kan begitu. Ya memang bohong. Jadi selalu seperti itu yang dilakukan Ayah. Ketahuan. Apa yang dikatakan itu adalah menggiring opini publik kepada mereka. Inilah orang ketahuan bohong. Begini nih. Berlindung dari kata namanya penelitian. Padahal ini kan unsur-unsurnya politik. Kalau Tadi ketahuan Bung Mardiansyah bilang, berani itu kan ada Roy Suryo juga. Ngomongin tentang Roy Suryo juga. Problemnya gini, Kan kita sebegitu. menghadapi negara ya. Oke, silakan. Kita menghadapi penyalahgunaan negara, Ketahuan bohong, inkompetensi nggak aparat negara. aja sih. Tapi kita Enggak, bagaimana interupsi ya, jangan juga cepat mengambil kesimpulan penyalahgunaan negara dan lain sebagainya karena itu soal kalah. Kalau menang kayak kita enak nih mukanya ceria. Karena Emang memang kalian orang menang kalah apa? sejak awal itu kan saya Lede gini Bang Semar. ketika gugatan ditolak. Ini kayak seperti kata usul dalam itu apa tempurung. seperti judul itu ya. Persis soal Jokowi kunjungannya menang telak. kodok. Dari tadi saya nggak mau loh seakan-akan kita menikmati betul ya penolakan dari KIP itu. Tapi saya melihat Kata dalam tempurung bahwa persis nih, memang kayak kodok. orang-orang kalah itu Kayak tidak tujuannya. pernah berjiwa besar. Tak menelan Harusnya kan berjiwa besar. Kalau kalah diperkuat lagi yang lain. Betul. Kalau kalah pilpres Iya. bertarung lagi. Pertarungan lain 2029. Gitu, Oke, Jangan coba. pengiran opini publik negatif. Seolah-olah jadi Ngapain? gaji. Jadi besar dilusi gitu aja loh. pemikirannya. Ada Bang Roy yang masuk dilusi dengan pemikirannya, Dan Bang. seakan-akan Ada yang selalu berlindung di balik peneliti-peneliti, tapi padahal tim suksesnya Roy Suryo juga kan gitu Tapi loh. penelitian Anda Sekaligus apa? aja itu jadi ini aja, jadi Saya mau tanya Bang kuasa Roy dulu. hukumnya Roy Suryo Soal- gitu loh. Kacau Saya ini ya. mau tanya Bang Roy soal penelitian. Dan jawaban termul itu selalu tunggu, itu ya. tunggu pemilu Termul ya. tahun 2029. Bukan. Loh, dalam 5 Soalnya tahun gini, ini kita tidak Jokowi- mempedulikan pemilu. Apa? Pemilu Bon 2024 Jovi itu tujuannya ini. Tapi setelah Terkesan pemilu mulia sekali. terlalu Toh. banyak Padahal kasus kita tahu di persoalan. balik Woi, itu mau, woi. Mau dengar yang mana ini, Cok? Aduh. Kita persoalkan tujuan sebagai utamanya rakyat. punya gitu loh. prestasi, orang nggak Tujuan punya utamanya rekam bukan jejak itu tuh kayak gitu loh. gini. Ya, Tadi prestasinya kan- Roy Suryo apa prestasinya Roy Suryo? Iya, ada dua orang. Tahanan 9 bulan, itu prestasi. Ya, itu prestasinya itu. Itu Udah prestasinya tuh, pengalaman. tahanan 9 bulan. Baik. Bang, coba Anda jelaskan analogi Anda sebenarnya Nah, itu seperti bisa apa, nggak Bang? ngomong? Kan sederhana begini ya. Ini dari awal ya, dari awal nih kita analogi ya. Kenapa akhirnya orang dibangun narasi soal kalah menang? Ketika dari awal Roy Suryo meyakini bahwa kasus ini tidak berproses secara hukum, berproses. Meyakini bahwa tidak jadi tersangka, jadi tersangka. Kan begitu ya. Jadi maksud saya sekarang dari awal Bon Jovi meyakini betul KIP waktu sidang awal sengketa segala macam itu bahwa dia akan memperoleh apa yang dimau. Buktinya ditolak. Gitu loh. Aduh. Jadi ini kan bukan analogi-analogi Nggak yang bisa menurut ngerti saya nih apa yang sidang-sidang disampaikan kan KIP. terbantahkan Bukan semua ditolak. gitu loh. Jadi Oke teman-teman ya, saya juga pusing mau dengar yang mana teman. Ya ini yang baru dikatakan namanya berimbang ya. Kalau di rakyat bersuara kan yang paling berisi kan timnya Roy Suryo. Sedangkan
yang lawan debatnya itu seperti seolah-olah tidak diberikan kesempatan yang sama oleh si Aiman, teman-teman ya. Nah, jadi pusing kalau semuanya bicara ngomong, siapa yang mau dengerin ya. Tapi di acara tersebut lah, di debat tersebut, membahas soal bagaimana permohonan mereka untuk menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi di sidang KIP itu ditolak sepenuhnya. Itu pembahasan itu di sana, teman-teman ya. Ada sedikit ledekan-ledekan manja dari Bang Semar kepada Roy Suryo. Gini loh, kita muka ceria sedangkan mereka senyum tapi dipaksakan ya, teman-teman. Ya artinya intinya seperti ini, teman-teman. Kenapa sih nama Vicky Himpong dibawa-bawa dalam acara tersebut? Kenapa Bang Bill, YouTuber Nusantara, sering juga dikatakan di dalam berbagai kesempatan oleh si Roy Suryo? Itu artinya perjuangan kita ini, teman-teman, itu membuahkan hasil. Mereka merasa bahwa kita ini benar-benar memberikan perlawanan kepada mereka, sehingga mereka selalu menyaksikan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat. Mereka menganggap kita ini adalah lawan mereka untuk di sosial media, teman-teman ya. Makanya dalam berbagai kesempatan mereka itu suka melihat tayangan-tayangan kita, pembahasan-pembahasan kita seperti apa. Ya, berarti apa yang kita perjuangkan, apa yang kita sampaikan hari ini itu sampai kepada mereka, teman-teman ya. Itu sudah sejak lama, bukan hanya kali ini saja Roy Suryo singgung nama saya di acara berita televisi, teman-teman. Dalam kesempatan dia pun sempat memutarbalikkan fakta soal riset atau penelitian saya soal bagaimana soal ELA yang disampaikan oleh Roy Suryo dan berbagai macam penelitian mereka, teman-teman ya. Saya melakukan sedikit riset kecil yang kemudian itu mengusik mereka, teman-teman. Inilah yang harus kita terus-menerus lawan. Bahwa kalau kita biarkan, ya banyak masyarakat yang akan menjadi korban. Korban kebohongan mereka, tuduhan-tuduhan mereka kepada Pak Jokowi, penggiringan opini. Mereka ini orang-orang pintar memanipulasi kebenaran, teman-teman. Pintar berkata-kata. Makanya orang yang tidak pintar dalam berdebat, tidak pintar dalam berkomunikasi, jangan coba-coba berdebat dengan Roy Suryo ini. Orangnya ini bisa mematikan lawan debatnya dengan seketika kalau misalnya hostnya tidak berimbang atau sebagainya. Makanya harus hati-hati sama orang ini, teman-teman ya. Dalam berdebat harus berdebat dengan orang yang memiliki ketenangan yang luar biasa dan kekuatan hati yang luar biasa, teman-teman ya. Jadi kita akan terus melawan narasi-narasi yang dia bangun, fitnahan-fitnahan yang mereka bangun, untuk terus kita berjuang menjaga nama baik Pak Jokowi. Karena seperti yang selalu kita katakan, bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu reputasinya, nama baik mereka itu berusaha untuk dihancurkan dengan cara-cara seperti ini. Cara fitnahan dan tuduhan. Saya pamit dulu, teman-teman. See you on the next video, guys, and God bless. Bye, guys.